pada kesempatan kali ini, aku Lulu Salsabila Zakiyah akan menjelaskan mengenai sintaks. Lalu, apa sih sintaks itu? Yaitu cabang linguistik yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur pembentukan kalimat. Secara bahasa mudahnya yaitu mempelajari tentang sentence structure. Kemudian, apa saja yang perlu kita perhatikan pada sintaks? Yang pertama, structure well formed, maka acceptable atau diterima. Misalnya, pada kalimat Andy married Anna. Yang kedua, kalimatnya diubah kata-katanya atau diacak, yaitu menjadi Anna married Andy. Pada kedua kalimat tersebut masih acceptable karena makna atau strukturnya masih sesuai dan tidak mengubah makna. Apabila kata-kata yang diacak atau dipindah menjadi mengubah makna atau tidak benar atau tidak sesuai struktur, maka tidak diterima di sintaks. Sintaks juga bagian dari grammar. Maksudnya, pada kalimat harus sesuai aturannya dengan grammar. Maka kita akan tahu grammatical relation dalam suatu kalimat. Yang ketiga, memiliki hubungan dengan semantik, namun tidak sepenuhnya fokus pada makna suatu kalimat. Sintak kategoris yaitu memiliki fungsi sebagai alat menganalisis. Sintak kategoris terdiri dari dua, yaitu maskamen dan liskamen. Maskamen itu suatu kategori yang umumnya ada di semua bahasa, di antaranya lexical verb, noun, adjective, numeral, adverb. Yang kita perlu perhatikan pada bagian noun, bisa possessive suffix, misalnya Ali bikes, maka bikes termasuk pada noun. Yang kedua, singular atau plural, misalnya satu kucing atau dua kucing atau banyak kucing. Kemudian liskamen, diantaranya ada auxiliary verb, determiner, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, lexical verb dan auxiliary verb. Lexical verb sebagai kata kerja utama dalam suatu kalimat. Kemudian, apabila ada auxiliary verb dalam suatu kalimat, maka kata kerja tersebut mengikuti lexical verb atau menjadi kata kerja yang kedua. Misalnya, I'm reading a book. Aku membaca buku. Kata kerja utamanya yaitu reading, maka I sebagai pronoun, atau to be menjadi auxiliary verb, reading sebagai lexical verb, a sebagai determiner, dan book sebagai noun. Kemudian contoh selanjutnya, the chef cooks soup. The sebagai determiner, chef sebagai noun, cook sebagai lexical verb, dan soup sebagai noun. Kemudian konstituen, yaitu sebagai cara mengelompokkan suatu kata di dalam kalimat. Pada kalimat, urutannya itu kalimat dan terdiri dari beberapa kata. Nah, konstituen ini berada di antara kalimat dan kata. Misalnya dari kalimat the chef cooks soup in the kitchen. Kita akan mencari tahu konstituennya dengan kita menanyai. Yang pertama, who did cook soup in the kitchen? What did the chef in the kitchen? Where did the chef cook the soup? Dan what the chef cooks in the kitchen? Maka kita akan mendapatkan jawaban. Yang pertama, the chef. Kedua, cook soup in the kitchen. Ketiga, cook soup. Yang keempat, in the kitchen. Yang kelima, soup. Maka dari sini kita mendapati konstituen. Dari kalimat the chef cooks soup in the kitchen, kita buat menjadi pohon sintak. Maka yang perlu kita lakukan pertama, mengelompokkan menjadi dua dulu. Yang pertama, the chef dan cook soup in the kitchen. The chef, kemudian dibagi menjadi dua, the dan chef. Cook soup in the kitchen dibagi menjadi dua, yaitu cook soup dan in the kitchen. Cook soup dibagi menjadi cook dan soup. In the kitchen dibagi in dan the kitchen. The kitchen kemudian dibagi lagi menjadi the dan kitchen. Dari sini kita bisa melabeli
tiap-tiap kata. Maka the sebagai determiner, chef sebagai noun, cook sebagai lexical verb, shop sebagai noun, in sebagai preposition, the sebagai determiner, kitchen sebagai noun. Sekian dari saya, terima kasih.